Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas tentang Bai Xiaochun, di mana di part sebelumnya kita telah mengetahui dua orang terkuat di benua. Yang pertama, di benua Widland, orang yang terkuat ialah Kaisar Neraka yang dijuluki Grief Keeper dengan kekuatannya Ark. Dia adalah seorang Arkean dengan basis kultivasi yang di atas setengah dewa. Kemudian dari sisi lain dia adalah orang terkuat dari tanah Heavenspan, seorang The Celestian atau biasa disebut dengan surgawi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita tonton bersama-sama. Matahari jatuh. Mata Bai Xiaochun hampir melotot dari kepalanya saat dia menyaksikan matahari jatuh dari celah menuju apa yang tersisa dari tanah surgawi yang diproyeksikan oleh Celestial. Tidak masalah bagaimana Celestial berusaha menghindari pukulan itu tidak mungkin. Hanya butuh beberapa saat bagi matahari untuk membanting ke proyeksi. Proyeksi itu bergetar hebat dan segera runtuh menjadi beberapa bagian. Celestial sendiri terungkap, wajahnya pucat, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kali ini, tanpa ragu sedikit pun dia berbalik dan melarikan diri. Meskipun dia tidak tahan untuk melakukannya, dia tahu bahwa rencananya telah gagal. Bahkan dia dan gadis kecil yang bekerja bersama itu tidak cocok dengan Grave Keeper, yang menyebabkan kemarahan membakar hatinya. Sialan, saya sudah menekannya di masa lalu. Tetapi kali ini ia menggunakan kemampuan surgawi yang dapat selamanya merusak dunia. Dia jelas tidak akan berhenti untuk membunuhku. Apa yang membuat saya tidak sah bukan garis keturunan atau persetujuan, itu warisan. Saya tahu itu sejak lama. Namun, surga tidak berani bertahan lagi. Grave Keeper itu tampaknya tidak peduli bahwa dia berusaha kabur. Suara dingin, dia berbicara untuk keempat kalinya. Paru-paru, logam, suara gemetar keempat dunia meletus ke alam Heavenspan, dan keretakan seperti luka keempat terbuka di langit. Bahkan ketika Celestial mulai berakselerasi, cahaya keemasan tumpah dari celah dan kuali emas besar turun. Kuali memancarkan cahaya menyilaukan, bersama dengan suara gemuruh yang kuat. Tampaknya mampu mengunci segala sesuatu di udara di sekitarnya, yang membuat mustahil bagi Celestial untuk melarikan diri. Itu adalah saat yang kritis, dan sinar yang tajam muncul di mata Celestial ketika dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, banyak mata muncul di sekelilingnya, yang semuanya berkedip mengirimkan aliran cahaya pedang ke arah kuali. Kekuatan kuali itu misterius dan penuh teka-teki. Ketika aliran pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dari Celestial menghantam ke dalamnya, mereka seperti telur yang terbanting ke batu besar. Mereka hancur, dan kuali emas tidak terluka sama sekali. Sesaat kemudian, kuali itu menghantam Celestial sendiri. Ledakan besar bergema ke segala arah, dan gelombang kejut meledak. Darah menyembur keluar dari mulut surgawi, dia langsung tampak layu, dan matanya menjadi sangat merah. Namun, dia adalah Celestial, orang yang paling kuat di dunia ini selain dari Grave Keeper. Tidak masalah bahwa kuali emas besar telah menghantamnya, semua itu menyebabkan dia batuk darah. Tanpa ragu-ragu, dia terus melaju ke kejauhan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Bai Xiaochun dan penonton lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Gadis kecil itu melarikan diri, Celestial melarikan diri, dan sepertinya pertarungan sudah berakhir. Namun, pada saat itulah, untuk pertama kalinya, cahaya dingin muncul di mata Grave Keeper saat dia berbicara untuk kelima kalinya. Hati, kayu, suara gemetar kelima dunia bergema. Sebagian besar gunung di Wildlands runtuh, bersama dengan semua kota yang terhubung dengannya. Pada titik ini, sama sekali tidak ada penghalang antara Wildlands dan wilayah sungai Heavenspan. Banyak pembudidaya telah diguncang berulang-ulang oleh apa yang terjadi, dan sekarang, banyak mulai menangis dalam ketakutan dan melarikan diri dari wilayah tembok besar. Banyak gunung di wilayah sungai Heavenspan juga runtuh, dan salah satu cabang sungai itu sendiri terhalang oleh perubahan ke tanah. Seluruh dunia telah terluka parah, belum lagi langit, yang sekarang memiliki 4 luka menganga di dalamnya, yang seperti itu akan menimbulkan ketakutan ke dalam hati siapapun yang bisa melihat mereka. Namun, pada saat inilah celah kelima seperti luka terbuka. Kemudian, suara retak bisa terdengar ketika pohon anggur setebal 3000 meter mulai terkulai. Itu ditutupi dengan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya, dan dipagari dengan kekuatan hidup saat menebas ke daerah di mana tembok besar utara pernah berdiri. Itu bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan, menghancurkan udara di sekitarnya, dan memenuhi dunia dengan suara gemetar yang menggetarkan bumi. Itu adalah serangan yang benar-benar menghancurkan udara, mendarat langsung ke surga dan memaksanya keluar ke tempat terbuka.
Lebih banyak darah disemprotkan keluar dari mulut surgawi. Wajah pucatnya adalah topeng ketakutan dan ketakutan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Gravekeeper akan menggunakan kemampuan surgawi yang sangat kuat ini. Gravekeeper, kau hantu tua. Dia melolong marah. Dia berbalik dan berusaha melarikan diri ke arah yang berbeda, tetapi pohon anggur segera menebasnya lagi. Bahkan Celestial dikejutkan oleh kecepatan bergeraknya. Tangannya melambai dalam gerakan mantra dua tangan, menyebabkan cahaya keemasan muncul di sekelilingnya, yang tidak lain adalah air laut Heavenspan. Air dengan cepat terbentuk bersama-sama menjadi bentuk tombak besar, yang dia tusuk ke arah tanaman anggur yang masuk. Serangan itu menyebabkan semua cahaya di dunia menjadi redup. Lebih jauh, laut Heavenspan melayang di kejauhan melolong ketika air di dalamnya mulai naik ke udara. Seluruh laut Heavenspan menjadi baskom kosong. Semua air telah naik ke udara, dan mulai bergerak dengan kekuatan dan kecepatan besar menuju bagian utara tembok besar. Rupanya, tombak di tangan Celestial itu adalah inti dari laut Heavenspan, dimanapun itu menunjuk laut akan mengikuti. Banyak pembudidaya di wilayah sungai Heavenspan melihat laut Heavenspan terbang di atas kepala, dan mulai berteriak kaget. Itu, air laut Heavenspan. Surga, apa yang terjadi? Hanya para pembudidaya di utara yang dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi. Mereka melihat surgawi, mereka melihat tombaknya, dan mereka melihat pohon anggur besar itu. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, itu terjadi dalam momen yang paling singkat. Saat Celestial menikam dengan tombaknya, air laut Heavenspan memenuhi udara di belakangnya, bergulung ke depan seperti gelombang, dengan kekuatan mengejutkan yang menentang deskripsi. Tabrakan yang dihasilkan dengan pokok anggur mengirimkan ledakan yang mengguncang seluruh dunia. Seperti yang terjadi, lebih dari setengah dari pokok anggur benar-benar hancur. Namun, anggur juga berhasil memotong air laut Heavenspan menjadi dua. Celestial tetap di antara dua bagian, gemetar dan batuk darah. Selanjutnya, kunci rambut merah yang menggantung di dahinya terputus, dan mulai melayang ke bawah. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi sebelum dia bisa itu menghilang, tampaknya diambil oleh orang lain. Tidak, dia berteriak dengan marah, matanya berkedip karena kegilaan, teror, dan ketakutan. Sumber dari semua emosi itu adalah fakta bahwa kunci rambut merah telah terputus. Itu bukan rambut biasa. Itu adalah bulu darah yang menyelamatkan nyawa yang telah dia habiskan sepanjang hidupnya untuk berkultivasi, harta berharga yang diisi dengan kekuatan hidup yang dapat digunakan hampir seperti kehidupan kedua. Faktanya, pukulan yang diterimanya tadi sebenarnya sudah cukup untuk membunuhnya. Dia telah menggunakan rambut darah di saat-saat terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Seandainya dia bisa menangkap rambut sebelum hilang, dia bisa terus mengolahnya. Itu akan sangat mahal, tetapi begitu dia menyerapnya kembali ke dalam tubuhnya, dia akan dapat menggunakannya lagi. Tapi sekarang, rambut darah yang sangat penting itu telah diambil oleh orang lain. Akibatnya, surga dibiarkan bergetar dan marah. Sampai saat ini, dia tidak berani tinggal di Willlands. Dipenuhi dengan frustrasi dan amarah, dia melarikan diri kembali ke Pulau Heavenspan untuk pulih. Saat dia melakukannya, dia melihat tembok besar yang runtuh dan kemudian melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa air laut Heavenspan mengalir keluar untuk membentuk penghalang yang melindungi tanah Heavenspan. Untuk sekarang, penghalang itu akan bertindak seperti tembok besar miliki, dan menciptakan mantra pembatas yang akan mencegah Willlands masuk. Karena dia secara pribadi telah mengatur mantra pembatas di tempat, hanya seseorang yang lebih tinggi dari setengah dewa, dengan basis kultivasi sekuat Celestial, yang bisa melewatinya. Menghadapi pucat dan tak sedap dipandang, dia berteriak, Gravekeeper, kau hantu tua, kau memenangkan ronde ini. Tetapi lain kali, saya menolak untuk percaya bahwa Anda akan dapat menggunakan kemampuan surgawi itu lagi. Lain kali, aku akan menebasmu. Dengan itu, ia lenyap untuk memulai proses pemulihan yang panjang dan sulit. Kembali ke medan perang di Willlands, Grand Heaven Master dan para pakar kuat lainnya berdiri di sana dengan ekspresi sangat serius di wajah mereka. Pikiran Bai Xiaochun masih terhuyung-huyung dari pemandangan pohon anggur besar itu. Namun, bagian utara tembok besar terlalu jauh, jadi dia tidak bisa melihat bagaimana pohon anggur mengalahkan Celestial. Namun, suara Celestial yang marah telah bergema untuk mengisi Willlands, dan karena itu, semua orang yang kembali ke medan perang telah tersentak dan melihat ke Gravekeeper. Bai Xiaochun sudah tahu sebelumnya bahwa Gravekeeper itu kuat. Tetapi melihatnya dengan matanya sendiri adalah hal yang berbeda. Sekarang, dia benar-benar tahu bahwa kecakapan pertempuran Gravekeeper berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Gadis itu bergabung dengan surgawi tapi pada akhirnya, mereka berdua terluka dan terpaksa melarikan diri. Tiba-tiba, Bai Xiaochun menelan ludah. Dia berharap bisa berlari dan meraih kaki Gravekeeper. Bagaimanapun, identitasnya telah terungkap kepada semua orang. Setelah memikirkan semua yang telah dilakukannya di Willlands, hatinya mulai berdegup kencang. Tindakannya sebagai Bai Hao telah menyebabkan banyak orang membencinya, dan sekarang mereka tahu dia adalah buronan Bai Xiaochun yang terkenal. Tidak akan ada kekurangan orang yang ingin membunuhnya bahkan lebih dari sebelumnya.
Bahkan, jika mereka berbaris dan bergiliran, mungkin butuh lebih dari 100 tahun untuk melewati mereka semua. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanku adalah Great Grandpa Gravekeeper. Saya harus memikirkan cara agar dia memperhatikan saya. Bergumam pada dirinya sendiri, dia mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada yang memperhatikannya untuk mulai beringsut menuju Gravekeeper. Semua orang masih terpana dari pertempuran mengejutkan yang baru saja mereka saksikan. Adapun Gravekeeper, dia menghela nafas dan menolak untuk mengejar surgawi. Bukannya dia tidak mau, dia tidak bisa. Jika memungkinkan, dia ingin menghindari tingkat konflik dengan surgawi sekarang. Yang benar adalah dia sebenarnya tidak punya banyak waktu lagi. Dia sangat enggan untuk menggunakan kemampuan surgawi miliknya yang menyebabkan cedera abadi pada dunia itu sendiri. Sekarang ada 5 luka menganga di langit. Dan di tanah, ada gunung besar, sungai darah, kuali emas dan matahari. Semuanya adalah benda abadi. Dan tentu saja, Gravekeeper itu tahu bahwa itu persis seperti yang dikatakan surgawi, dia tidak bisa menggunakan kemampuan surgawi itu lagi. 5 elemen logam, kayu, air, api, tanah, yang terhubung erat dengan 5 organ yin, unik, tetapi juga diklasifikasikan sebagai kartu truf bahkan untuk Gravekeeper. Sayang sekali aku hanya berhasil mengenai rambut darah itu, gumamnya pada dirinya sendiri, dan tidak berhasil membunuhnya sepenuhnya. Dia tampak jauh lebih tua daripada sebelumnya, dan auranya jelas memudar dengan cara yang tidak bisa diisi ulang. Celestial telah meletakkan jebakan untuknya, dan dia telah mengubah jebakan itu menjadi penyergapan yang mematikan. Tetapi pada akhirnya, tak satu pun dari mereka benar-benar berhasil dalam tujuan mereka. Fakta bahwa gadis kecil itu melarikan diri tidak terlalu penting baginya, dan pada kenyataannya, dia membiarkannya pergi. Dia tahu persis dari mana dia berasal, dan itu sebenarnya tindakan pencegahan untuk menahan diri dari membunuhnya. Selain itu, ia memiliki tujuan lain di benaknya, dan tahu bahwa ia bisa tanpa sengaja membantunya. Hal utama yang dia pedulikan adalah surgawi. Bahkan ketika Gravekeeper itu menghela nafas dan merenungkan hal-hal ini, suara dingin seorang wanita tiba-tiba bergema, memecah kesunyian. Kamu pikir kamu bisa pergi, Bai Xiaochun? Itu tidak lain adalah Nyonya Merah Debu, yang akhirnya terbangun dari lamunannya. Ketika dia melihat ke atas dan melihat Bai Xiaochun menyelinap menjauh darinya, dia memikirkan kembali pertemuan mereka di labirin, dan segera menjadi marah. Teriakannya membuat orang lain sadar, dan mereka semua berpaling untuk melihat Nyonya Merah Debu dan Bai Xiaochun. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Raja Hantu Raksasa. Secercah cahaya melewati mata Grand Heaven Master, dan dia memandang ke arah Gravekeeper itu. Adapun Raja Juara Perang dan Raja 9 Kata-Kata, mereka berdua mengerutkan kening di wajah mereka. Satu-satunya orang yang tersenyum adalah Roh Advent King, dan itu tampak seperti senyum yang tulus dan periang. Chen Haosong dan Adipati Surgawi lainnya memiliki ekspresi tak sedap dipandang di wajah mereka. Kembali selama pertempuran mengejutkan yang baru saja dimainkan, mereka tidak bisa menyisihkan perhatian untuk Bai Xiaochun. Tapi sekarang setelah pertempuran berakhir, mereka berpikir kembali bagaimana dia menggunakan nama Bai Hao, dan bagaimana dia telah mendatangkan malapetaka berdarah di seluruh Willlands. Itu menyebabkan sinar niat buruk muncul di mata mereka. Teror mencengkeram hati Bai Xiaochun, dan ekspresinya berkedip. Bergegas mundur beberapa langkah, dia berteriak keras, semua orang tenang. Saya bisa menjelaskan. Para dewa tidak bergerak, begitu pula Adipati Surgawi. Namun, kemarahan di wajah Nyonya Merah Debu tidak bisa lebih dramatis. Ketika dia memikirkan kembali apa yang telah dia lakukan padanya di labirin, dan bagaimana dia sekarang menjadi tunangannya, itu membuatnya sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri dari berlari langsung ke arahnya. Kamu berutang penjelasan padaku, Bai Xiaochun. Dia berteriak, Zimo, aku menyelamatkan hidupmu. Aku dermawan terbesarmu. Kegelisahan semakin memuncak saat ini, dia bahkan mundur dengan lebih cepat. Beralih ke Raja Hantu Raksasa, dia berteriak, ayah mertua, selamatkan aku. Kata-katanya menyebabkan ekspresi lebih aneh muncul di wajah para dewa. Raja Hantu Raksasa berdeham karena malu dan pura-pura tidak mendengar. Namun, kemarahan Nyonya Merah Debu meningkat. Diam, dia balas, mempercepat saat dia menuju ke Bai Xiaochun. Terbangun karena gugup, Bai Xiaochun berbalik dan mulai berlari ke arah Gravekeeper. Tuan, selamatkan aku. Ketika dia mengatakan kata Master, Grand Heaven Master terkesiap, dan rahang Raja Hantu Raksasa terjatuh. Ekspresi dari Raja 9 Kata-Kata, Raja Juara Perang, dan Raja Roh Advent semua berkedip, dan hati Chen Haosong dan Adipati Surgawi mulai berdebar. Bahkan Nyonya Merah Debu tertangkap basah, dan terhenti. Dengan mata terbelalak, dia menyaksikan Bai Xiaochun bergegas ke Gravekeeper dan kemudian menawarkan salam resmi seperti yang dilakukan seorang murid kepada seorang guru. Gravekeeper itu tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Dia memandang Bai Xiaochun menatapnya dengan cara melodramatik, dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Melambaikan lengan bajunya, dia menolak untuk mengatakan apa-apa, dan menghilang begitu saja, membawa Bai Xiaochun bersamanya.
Grand Heaven Master dan semua orang menatap tempat yang baru saja dihilangkan Gravayerer, hati mereka gemetar karena kaget. Fakta bahwa Bai Xiaochun menggunakan kata guru membuat mereka sangat terkejut. Chen Haosong tiba-tiba merasa sangat gugup, dan mengusir setiap pemikiran yang menyebabkan masalah bagi Bai Xiaochun di masa depan. Meskipun Gravekeeper tidak mengakui kebenaran dengan kata-kata, fakta bahwa ia telah membawa Bai Xiaochun bersamanya menjelaskan segalanya. Tentu saja, Grand Heaven Master sudah lama menyadari bahwa Gravekeeper telah menaruh minat pada Bai Xiaochun. Setelah hening sesaat, ia mengirimkan pesan kepada 4 Raja Surgawi. Karena menghormati Kaisar Neraka, mereka semua sepakat untuk merahasiakan identitas Bai Xiaochun. Satu-satunya berita yang akan diizinkan menyebar adalah bahwa gadis kecil itu menyamar sebagai Bai Xiaochun. Identitas sejatinya tidak akan terungkap. Setelah membuat perjanjian formal, semua orang berangkat. Pertempuran yang baru saja terjadi telah terjadi terlalu mendadak dan terlalu penting. Pasukan perlu dikerahkan. Setelah semua, fakta bahwa tembok besar telah jatuh berarti perubahan besar akan datang. Yang terakhir pergi adalah Giant Ghost King dan Mistress Red Dust. Emosi yang campur aduk bisa terlihat di wajah Raja Hantu Raksasa ketika dia berbalik ke putrinya yang tertegun. Dia menghela nafas. Moer, aku tidak memikirkannya dengan cukup cermat. Tentang perjanjian pernikahan mari kita batalkan saja, oke. Nyonya Merah Debu berdiri di sana dengan tenang, memandang keluar angkasa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pikirannya dipenuhi dengan gambar Bai Xiaochun menariknya ke tempat yang aman di saat krisis yang mematikan. Alih-alih hanya melarikan diri sendiri, dia mengambilnya sendiri untuk melindungi dia. Akhirnya, semua orang pergi, dan keheningan memenuhi tanah. Namun, 5 luka di langit masih ada di sana, dan luka besar yang telah dipahat di tanah selama pertempuran tetap ada. Bukti dari pertempuran yang mengguncang dunia itu masih ada. Kembali di area terbatas sungai dunia bawah, 2 sosok keluar dari udara tipis ke tepi sungai. Mereka tidak lain adalah Gravekeeper dan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasa gugup seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa masalah identitasnya telah dinyatakan sebagai rahasia, dan saat ini, dia menggenggam tangan dengan cara formal dan sangat sopan kepada Gravekeeper. Gravekeeper kakek buyut, bukan karena aku ingin menipu semua orang. Anda mengerti, benar Tuan. Saya, Bai Xiaochun, adalah orang yang sangat baik hati. Saya tidak suka menyebabkan masalah. Saya berperilaku sangat baik. Saya hanya ingin kembali ke sekte penangkal sungai. Mereka semua yang ingin membunuhku. Saya menyamar untuk mencoba pulang dengan selamat. Proklamasi Rahmat Universal, Komisaris Inspeksi, Penggeledahan. Saya tidak pernah bermaksud melakukan hal-hal itu. Kadang-kadang dalam hidup, kamu hanya perlu membuat beberapa kompromi. Ketika dia berbicara, dia terus mengawasi Gravekeeper untuk mencoba menilai sikapnya. Namun, semakin ia mengikuti, semakin ia merasa seperti memiliki ujung tongkat yang pendek. Dia baru saja mengikuti arus, yang akhirnya memaksanya melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah Gravekeeper saat dia mendengarkan Bai Xiaochun. Akhirnya, dia melambaikan tangannya, memanggil medali perintah hitam yang dia lemparkan ke Bai Xiaochun. Surgawi menggunakan air laut Heavenspan untuk menciptakan penghalang di mana 4 bagian tembok besar pernah berdiri. Tidak ada yang bisa melewati penghalang itu dalam waktu dekat. Saya tidak dapat meninggalkan Willens, jadi saya tidak bisa mengantar Anda pulang. Jika Anda benar-benar ingin kembali ke sekte penangkal sungai, Anda harus melewati Deathmire. Dan satu-satunya cara Anda akan melewatinya dengan aman adalah dengan medali perintah ini. Terkejut, Bai Xiaochun menerima medali perintah. Begitu menyentuh kulitnya, rasa dingin yang intens menerjangnya. Jelas, itu semacam benda berharga. Bai Xiaochun pernah mendengar tentang Deathmire sebelumnya. Bahkan ada beberapa orang yang menyebutnya Emptymire, karena itu adalah lokasi antara wilayah Heavenspan dan Willens yang benar-benar kosong dari semua kehidupan. Hanya ada 4 area di mana Deathmire dapat diakses, yang semuanya berada di dekat tembok besar. Dengan medali perintah yang sekarang dia miliki, dia bisa memasukinya, dan dengan demikian meninggalkan Willens. Selanjutnya, itu benar-benar akan mempercepat perjalanannya kembali ke sekte penangkal sungai. Setelah semua, rencananya semula adalah untuk menyeberangi tembok besar, yang pada akhirnya akan mengharuskan dia melakukan perjalanan kembali ke sekte polaritas langit Dao dengan perahu. Fakta bahwa Gravekeeper memperlakukannya dengan sangat baik sedang bergerak. Jelas, medali perintah itu tidak palsu, jika Gravekeeper itu ingin menyingkirkannya, dia tidak perlu menggunakan jebakan untuk melakukannya. Kakek buyut, kau benar-benar seperti kakek buyutku sendiri. Ya, kurasa aku akan pergi sekarang. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, Willens adalah tempat yang berbahaya, dan mengingat bahwa semua orang saat ini agak terpana dengan siapa Master Bai Xiaochun, sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Tentu saja, sikap surgawi memberinya jeda. Tetapi mengingat bahwa dia adalah orang yang sangat tidak penting dalam skema besar hal-hal, tampaknya tidak mungkin bahwa orang-orang penting seperti Celestial akan memperhatikannya. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun untuk menyinggung surgawi secara langsung.
Jika aku menyelinap kembali dengan tenang, itu akan baik-baik saja. Meskipun dia merasa agak ragu-ragu, sekarang setelah identitasnya terungkap, Willens jelas jauh lebih berbahaya daripada sekte penangkal sungai. Namun, tepat saat dia membuat keputusan, Gravekeeper itu tiba-tiba mulai berbicara lagi. Dia berdiri di sana di tepi sungai Underworld, tangannya menggenggam di belakang punggungnya ketika dia berkata, apakah kamu ingat bagaimana aku menjawabmu bertahun-tahun yang lalu ketika kamu menanyakan namaku? Hah? Kata Bai Xiaochun, berhenti di tempatnya dan melihat ke belakang. Dunia ini pada dasarnya adalah makam besar, terkubur di dalamnya yang berdaulat yang dikenal sebagai Ark Lord, akulah yang mengawasi makamnya. Gravekeeper. Untuk beberapa alasan, Gravekeeper itu terlihat lebih tua dari sebelumnya ketika dia berbicara. Setelah kematian Sultan itu, ia menutup World Gate dan meninggalkan instruksi bahwa hanya seseorang yang mengolah warisannya sampai ke alam Mahayana, seorang Celestial, yang dapat membuka gerbang itu. Sampai saat itu, tidak ada yang diizinkan meninggalkan dunia ini. Dia berbicara dengan lembut, sinar kuno di matanya seolah-olah dia sedang merenungkan masa lalu. Sebuah makam, kata Bai Xiaochun dengan megap-megap. Meskipun dia telah belajar sedikit tentang dunia dalam potongan-potongan yang tersebar sepanjang tahun, ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan penjelasan yang begitu mendetail. Fakta bahwa dunia tempat dia tinggal sebenarnya adalah sebuah makam menyebabkan matanya melebar, dan hatinya berdebar kencang. Keturunannya menjadi klan kekaisaran, Gravekeeper melanjutkan. Dan itu adalah asal dari Ark Emperors, dan juga mengapa nama sebenarnya di dunia ini adalah Ark Emperor Realm. Gravekeeper itu tidak melihat Bai Xiaochun, yang membuatnya tampak seperti sedang berbicara sendiri saat dia merenungkan zaman kuno. Kalau bukan karena peristiwa tak terduga tertentu, dunia ini seharusnya sudah lama melihat seorang kaisar yang bangkit dari alam demigod ke alam Mahayana. Sayangnya, kejadian tak terduga memang terjadi. Seorang kultivator dengan bakat spektakuler menciptakan teknik baru, sejenis sihir surgawi. Dia menempa jalur kultivasinya sendiri, dan akhirnya menggulingkan dinasti Ark Emperor. Meskipun Gravekeeper berbicara dengan sangat pelan pada saat ini, Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa ada sentuhan pujian dalam suaranya ketika dia menyebut seorang kultivator tertentu. Jelas kultivator itu sangat spektakuler sehingga ia layak dipuji oleh Gravekeeper. Selanjutnya, Bai Xiaochun tahu persis siapa dia. Saya tidak bisa mengganggu masalah ini. Sebenarnya, ada banyak hal yang tidak bisa saya ganggu. Lagi pula aku hanya pengawas gravitasi. Saya mengawasi makam Sultan, saya cenderung ke siklus reinkarnasi, dan saya membela World Gate. Pertama kali saya mengambil tindakan sama sekali adalah untuk memastikan bahwa klan kekaisaran tidak dimusnahkan, dan bahwa api jos dunia terus membakar di sini di Willens. Namun, harga yang saya bayar untuk campur tangan adalah waktu keberadaan saya dipotong dua. Kultivator yang saya sebutkan selama bertahun-tahun berusaha menemukan saya. Ketika dia melakukannya, dia meminta saya untuk membuka World Gate. Dia tidak sah, jadi tentu saja saya menolak, tetapi saya mengatakan kepadanya metode yang tepat untuk mencapai tujuannya. Namun, warisan Ark Lord tidak cocok untuknya. Dia datang kepada saya berulang kali, dan mencoba banyak cara untuk meyakinkan saya. Tetapi pada akhirnya, dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan membunuhku. Agaknya, Anda tahu siapa kultivator itu. Dia adalah Daoist Heavenspan, juga dikenal sebagai surgawi. Pada titik ini, Gravekeeper berbalik dan memandang Bai Xiaochun. Kata-kata Gravekeeper sudah membuat Bai Xiaochun terguncang dengan takjub, namun, keheranan itu semakin kuat ketika Bai Xiaochun melihat wajah Gravekeeper itu. Kakek buyut, kamu. Gravekeeper itu tampak lebih tua dari sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti baru saja keluar dari kubur. Dia sangat berbeda dari sebelumnya, dan cukup memancarkan rasa lemah. Aku sudah sangat tua, saya sudah ada terlalu lama. Saya curiga bahwa ketika penguasa menciptakan saya, dia tidak berharap saya ada selama ini. Nasib asli saya adalah binasa bersama dengan pembukaan World Gate. Sepertinya Gravekeeper itu tidak keberatan dengan kenyataan bahwa dia sudah menjadi sangat tua sama sekali. Aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi aku memutuskan untuk mengambil tindakan lebih awal. Sayangnya bahkan tidak memanggil sihir terlarang adalah aku bisa membunuhnya. Bertingkah seperti aku memang mengurangi waktuku lebih jauh. Selain itu, luka yang disebabkan oleh sihir terlarang telah mendorong dunia lebih dekat ke jurang kehancuran. Gravekeeper menggelengkan kepalanya, penyesalan bersinar di matanya. Pada titik ini, Bai Xiaochun merasa seperti dia mengerti segalanya. Gravekeeper itu tidak hanya menyesal karena gagal membunuh surgawi dalam pertempuran baru-baru ini. Dia menyesal tidak melakukannya sebelumnya. Karena berbagai keterbatasan yang dia hadapi, dia telah membiarkan surga untuk tetap hidup dan tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Bahkan, dia telah mengambil tindakan hari ini dengan harapan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Saya tahu sejak awal bahwa saya mungkin gagal membunuhnya. Tapi saya memutuskan untuk tetap mencoba. Yang benar adalah bahwa, bahkan sebelum Anda datang ke Willens, saya sudah mulai membuat pengaturan untuk apa yang terjadi setelah saya mati.
Grafekeeper itu menghela nafas dan memandang Bai Xiaochun. Penerus Kaisar Neraka. Bai Xiaochun bertanya dengan ragu, hatinya mulai berdebar. Grafekeeper itu mengangguk menyebabkan detak jantung Bai Xiaochun semakin meningkat. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, jika dia tidak bisa menyatukan potongan-potongan puzzle itu akan berarti dia benar-benar idiot. Lagi pula, tampak jelas bahwa Grafekeeper telah memperhatikan betapa luar biasanya dia, dan bahwa dia ingin dia menerima warisannya dan menjadi Kaisar Neraka berikutnya. Pikiran hanya untuk menjadi Kaisar Neraka membuat Bai Xiaochun sangat bersemangat. Namun, dia berdeham dan dengan rendah hati berkata, "Kakek buyut, sebenarnya aku tidak terlalu luar biasa. Namun, saya dapat mengatakan bahwa saya siap." Benar, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh penerus Kaisar Neraka? Grafekeeper itu menatap tajam ke mata Bai Xiaochun dan berkata, dia akan memasuki sungai dunia bawah, dan menyerahkan jiwanya ke istana dunia bawah. Dia akan menjaga makam sultan dan mengawasi siklus reinkarnasi. Dia akan membela World Gate, dan menolak membukanya untuk siapa saja yang tidak sah. Petik 2. Bai Xiaochun agak terkejut. Bagian terakhir dari apa yang dikatakan Grafekeeper itu tampak menarik, tetapi ada sesuatu yang agak mengganggu tentang bagian pertama. Kakek hebat, apa maksudmu dengan menyerahkan jiwanya ke istana dunia bawah? Jika jiwanya pergi ke Underworld River, bukankah itu berarti bahwa dia harus mati? Ketika dia melihat Grafekeeper itu mengangguk sebagai tanggapan, dia tersentak dan wajahnya berubah seputih selembar kain. Kakek buyut, dengar, aku benar-benar tidak terlalu luar biasa. Saya hanya orang biasa. Saya mudah gelisah, dan memiliki banyak kesalahan. Jika aku yang bertanggung jawab atas Underworld River, hal-hal buruk mungkin akan terjadi. Ini terlalu besar tanggung jawab untuk anak seperti saya, kenapa kamu tidak memilih orang lain? Aku akan sampai jumpa lagi, kakek buyut. Dia mundur selangkah, tetapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa lagi, tangan Grafekeeper itu melesat ke arahnya seolah ingin meraihnya. Bai Xiaochun menjerit, aku benar-benar bukan pilihan terbaik, kakek hebat. Kemanapun saya pergi, saya tidak sengaja menyebabkan bencana besar. Saya tidak ingin menyebabkan bencana bagi Anda. Diam, saya bukan orang yang terlalu bodoh sehingga saya akan memilih Anda untuk menjadi penerus saya. Ternyata, apa yang telah diambil oleh Grafekeeper itu bukanlah Bai Xiaochun, tetapi tas yang dipegangnya. Tiba-tiba, pagoda Soul Hoarding Bai Hao terbang ke tempat terbuka dan datang untuk beristirahat di telapak tangan Grafekeeper. Orang yang saya pilih untuk menjadi pengganti saya bukan Anda, katanya dengan dingin, itu Bai Hao. Hah? Jawab Bai Xiaochun, tampak terpana. Itulah episode dari part 105 dan akan dilanjutkan nanti jam 7 malam.